Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nida Farhani Mubarokah. Saya mahasiswa program Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan keimanan kepada Allah, perspektif surat Al-Fatihah ayat 1 dan surat Al-An'am ayat 12. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Pada penjelasan kali ini, saya menggunakan penafsiran dari dua kitab tafsir yang berbeda. Yang pertama dari Tafsir At-Tabari karangan Abu Ja'far At-Tabari yang termasuk tafsir klasik, dan yang kedua Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraisy Shihab yang termasuk tafsir kontemporer. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak videonya sampai selesai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu tadi bunyi dari surat Al-Fatihah ayat 1. Saya yakin teman-teman semua sudah hafal bunyi surat Al-Fatihah ayat 1. Selanjutnya kita lanjut kepada penafsiran ayat tersebut. Menurut tafsir At-Tabari, surat Al-Fatihah ayat 1 menjelaskan tentang dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua sifat tersebut memiliki makna yang berbeda. Ar-Rahman diartikan sebagai sifat kasih sayangnya kepada semua makhluk, baik di dunia ataupun di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat kasih sayangnya kepada makhluk yang beriman, baik di dunia dan di akhirat. Jadi, Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih atas kalian makhluknya di dunia dan di akhirat, dan Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman secara khusus di dunia dan di akhirat. Menurut Quraisy Shihab, lafaz basmalah mengandung satu kata yang tidak terucapkan tetapi harus terlintas di dalam benak ketika mengucapkannya, yaitu kata memulai. Sehingga bismillah berarti saya atau kami memulai apa yang kami kerjakan ini dengan nama Allah. Selain itu, Quraisy Shihab juga menjelaskan sifat kasih sayangnya Allah berakar dari kata rahim, yang juga telah masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dalam arti peranakan. Ketika seseorang mengucapkan kata rahim, maka yang terlintas di dalam benak adalah ibu dan anak. Dan ketika itu, dapat terbayang betapa besar kasih sayang yang dicurahkan sang ibu kepada anaknya. Curahan rahmat Tuhan secara aktual dilukiskan dengan kata Rahman, sedangkan sifat yang dimilikinya dilukiskan dengan kata Rahim. Gabungan kedua kata itu menyiratkan bahwa Allah mencurahkan rahmat kepada makhluknya karena memang Dia merupakan zat yang memiliki sifat itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada ayat yang kedua, yaitu surat Al-An'am ayat 12. لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Nah, itu tadi bunyi dari surat Al-An'am ayat 12. Sekarang kita lanjut kepada penafsiran ayat tersebut. At-Tabari menekankan pada kalimat kataba ala nafsihir rahmah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Dia Maha Kasih Sayang kepada hamba-hambanya, dan wujud kasih sayang yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah Dia tidak menyegerakan siksaan dan menerima taubat hambanya. Kemudian At-Tabari menegaskan lagi bahwasannya tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan hambanya pada hari kiamat, dan setiap hamba akan membawa balasan amal yang dilakukannya, baik maupun buruk. Shihab menekankan pada kalimat alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, yang dimaksud dengan merugikan diri mereka
adalah menyia-nyiakannya. Dengan demikian, kata merugi sama dengan menyia-nyiakan sesuatu yang mestinya dimanfaatkan untuk meraih keuntungan. Keadaan semacam ini serupa dengan pedagang yang menyia-nyiakan modalnya sehingga rugi karena tidak memperoleh keuntungan, bahkan kehilangan modal. Orang-orang yang tidak beriman adalah mereka yang tidak memanfaatkan potensi yang dianugerahkan Allah, yaitu daya pikir, dengan berpaling dari ajakan Rasul dan enggan berpikir menyangkut apa yang beliau sampaikan. Mereka telah menyia-nyiakan potensi itu, padahal bila tidak disia-siakan, ia akan dapat melahirkan sekian banyak hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Ketiadaan iman disebabkan karena mereka tidak memanfaatkan potensi itu, sebagaimana ia juga menyebabkan kerugian yang lain, yaitu kerugian karena tidak memperoleh keselamatan, hidup tenang dan bahagia di dunia, serta keterbebasan dari siksa di neraka kelak di hari kemudian. Nah, itu tadi penafsiran dari kedua ayat tersebut. Lalu, apa kaitannya antara pendidikan keimanan kepada Allah dengan kedua ayat tersebut? Hubungan antara kedua ayat tersebut dengan pendidikan keimanan terhadap Allah adalah iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Di dalam surat Al-An'am sudah dijelaskan bahwasannya Allah adalah zat pemilik dan penguasa alam raya ini. Kita harus mempercayai dan meyakini akan hal tersebut. Kemudian, pendidikan keimanan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ayat 1 adalah dengan cara membiasakan diri untuk selalu menyebut dan melibatkan nama Allah di setiap langkah dan setiap pekerjaan apapun yang akan dilakukan. Dengan demikian, pendidikan keimanan terhadap Allah di dalam kedua ayat tersebut adalah mentauhidkan Allah dengan cara menyebut namanya di setiap langkah kita dan meyakini bahwa dialah zat pemilik dan penguasa alam raya. Maka dengan hal tersebut, kita sudah termasuk ke dalam orang yang beriman dan tidak merugi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.